Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan bahas tema penting, yaitu dampak kemarahan berlebihan terhadap anak-anak kita. Nah, saya mengutip dari satu tulisan Paulus kepada jemaat Tuhan di Kolose demikian. Hai Bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, ayat ini penting sekali buat kita sebagai ayah, supaya kita jangan sampai menyakiti hati anak-anak kita sendiri. Mengapa? Karena seringkali kita tidak bijaksana dalam berartikulasi. Kadang-kadang diksi kita terlalu jauh, melibatkan emosi sehingga kita tidak begitu rasional. Ketika anak-anak kita katakanlah berbuat kesalahan, maka kita harus bijaksana dalam menggunakan kata-kata kita. Nah, kata-kata yang tidak pada tempatnya, atau kata-kata yang berlebihan, atau kata-kata yang kasar, sebutlah begitu, kata-kata negatif, itu akan memberi dampak yang buruk bagi anak-anak, akan melukai hati mereka. Dikatakan jangan sampai kita menyakiti hati anak-anak kita. Mengapa? Karena lingkungan mereka dengan kita lingkungan yang sangat dekat. Interaksi kita juga sangat intens, sehingga kemungkinan besar mereka terluka dalam interaksi itu menjadi sangat terpenting, terbuka sekali. Mengapa? Karena intensitas mereka berhubungan dengan kita menjadi sangat tinggi. Mereka bayangkan dari 0 tahun sampai mereka dewasa, satu hari pergi meninggalkan rumah, mereka berada di lingkungan itu, di lingkungan yang sama, pola komunikasi yang sama, cara-cara hadirnya kurang lebih sama. Nah, ini kalau kita tidak berhati-hati, bisa jadi nada bicara kita, intonasi kita, bahasa yang kita gunakan, sikap kita dalam berdiksi, bernarasi, bisa jadi menjadi sangat-sangat melukai mereka kalau kita tidak bijaksana. Nah, ayat ini menjadi penting karena mengingatkan kita para bapak supaya berhati-hati, bijaksanalah untuk bicara. Kalau anak-anak salah, ya sama juga dengan kita juga salah. Sebagai bapak-bapak kita juga banyak kesalahan. Sebagai ibu-ibu kita juga tidak luput dari kesalahan. Anak-anak juga sama, kita semua berbuat salah. Tetapi ketika mereka sedang dalam pertumbuhan mereka dalam proses belajar, kita tahu bahwa belajar itu tidak mengenal usia. Bahkan istilah long life education itu berlaku buat setiap orang. Nah, dalam proses itulah kita harus bijaksana menempatkan diri. Komunikasi kita dengan anak-anak harus baik. Sehingga apa? Maksud kita yang baik itu tidak ditangkap salah oleh anak-anak. Maksud kita yang indah tidak di misunderstanding oleh mereka, karena mereka tidak menangkap pesan utamanya. Yang mereka tangkap ialah emosi kita. Yang mereka tangkap ialah cara kita bicara, nada kita yang tinggi, mungkin disertai oleh beberapa kata yang sebenarnya tidak seharusnya terucap. Dan ini yang Paulus katakan, supaya jangan tawar hatinya. Nah, satu ayat di surat Paulus kepada jemaat Tuhan Efesus, saya bacakan. Paulus mengatakan begini, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi saya menawarkan bukan kita mengembangkan sikap memarahi mereka, tapi tantangan yang penting ialah bagaimana kita mendidik mereka secara bijaksana dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Dan itu yang sangat penting bagi kita sebagai orang tua dan juga bagi anak-anak kita. Tuhan memberi kehormatan kepada orang tua, khususnya ayah, untuk mendidik anak-anak mereka dalam Tuhan. Bukan ibu. Ibu membantu ayah untuk mendukung apa yang diajarkan kepada anak-anak kita. Dan dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9 itu firman Tuhan mengingatkan kepada Musa untuk memberitahu kepada orang tua supaya mereka mendidik anak-anak mereka di mana saja mereka berada, kapan saja waktunya, seperti apa orang tua itu berada. Dia harus memberitahu, dia harus menyampaikan, dia harus mengajarkan. Dan mendidik ini melibatkan aspek-aspek yang sangat penting dari kehidupan orang tua. Bukan hanya soal ajaran saja, tetapi juga keteladanan. Tidak begitu sulit sebenarnya menyampaikan ajaran-ajaran yang benar, karena itu tidak terlalu berat. Tetapi memberi teladan supaya apa yang kita sampaikan cocok dengan apa yang kita ajarkan itu menjadi sangat penting. Bahkan bukan cuma saja penting, tapi krusial. Kenapa? Karena seringkali terjadi disparitas antara apa yang kita diksikan dan apa yang kita peragakan dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi satu persoalan buat anak-anak. Anak-anak jadi bingung antara apa yang kita ajarkan secara verbal dan apa yang kita lakoni dalam kehidupan hari-hari itu sangat berbeda sekali. Ada jarak yang jauh.
Sehingga anak-anak menjadi bingung yang mana yang benar. Apa yang disampaikan oleh papa atau apa yang papa peragakan tiap-tiap hari dalam hidup. Sehingga kalau mereka melihat bahwa kita tidak konsisten dengan apa yang kita sampaikan, ini menjadi presiden buruk buat mereka. Mereka jadi berpikir ini orang tua saya sedang bercanda kali. Karena apa yang diajarkan tidak dilakukan. Apa yang disampaikan itu jauh dari kehidupan dia tiap hari. Dan jangan lupa anak-anak belajar bukan sekedar mereka mendengar apa yang disampaikan orang tua kepada mereka, tetapi apa yang mereka lihat dalam keseharian hidup orang tuanya. Jadi kalau kita mengajar sekedar memberi informasi tentang mana yang benar, mana yang salah, kayaknya kita belum sampai pada titik yang seharusnya. Kita harus mencapai puncak di mana ada kombinasi, ada kesejaran, ada kesatuan antara satu sisi pengajaran verbal yang kita sampaikan berdasarkan firman Tuhan, tapi pada sisi yang lain adalah aplikasi. Dan aplikasi ini menuntut satu sikap konsisten dari seorang ayah. Ketika kita mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kita, maka kita mesti menyadari bahwa anak-anak ingin melihat bahwa kebenaran yang kita sampaikan itu hidup juga dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang ayah. Dan mereka bisa belajar dari hal yang seperti itu. Hal yang sangat penting lainnya ialah penting sekali orang tua menerima anaknya tanpa syarat. Banyak kali orang tua suka menerima dengan cara bersyarat. Misalnya, ketika anak-anak itu menunjukkan sikap yang baik, orang tua lebih care dan lebih memberi apresiasi. Anaknya melakukan prestasi, mereka memberi supporting, mereka memberi apresiasi, dan itu hal yang wajar. Tetapi yang saya maksud di dalam penerimaan tanpa syarat ialah sebenarnya sikap orang tua menerima anak-anak mereka tidak harus karena ada prestasi. Apapun situasi anak-anaknya, bagaimanapun keadaan dia, kalaupun dia tidak naik kelas, kita bisa evaluasi diri. Tapi itu tidak menjadikan syarat untuk menerima dia. Bagaimanapun kondisi dia, seberapapun kemampuan dia, kapasitas dia. Nah, kita harus bisa menerima dia tanpa syarat. Dan ini sangat penting dalam sebuah proses mendidik anak-anak. Kalau kita tidak bisa menerima mereka tanpa syarat atau suka membanding-bandingkan, kita mengatakan coba lihat kakakmu, coba lihat adikmu, coba lihat temanmu. Harusnya seperti dia dong. Lalu anak kita belajar. Lalu dia mulai dapat nilai yang sedikit lebih baik. Kamu seharusnya bisa nilai 8 loh. Dan dia belajar nilai 8, seharusnya 9. Begitu nilai 9, kamu kenapa tidak seperti kakakmu selalu juara? Jadi anak hanya berpikir bahwa dia tidak pernah cukup baik di hadapan orang tua. Di hadapan papa mamanya dia selalu kurang. Dan ini presiden yang tidak baik buat mereka. Mereka akan merasa bahwa mereka selalu tertolak dan tidak penting. Mereka tidak berharga dan seolah-olah nilai diri mereka bergantung pada prestasi. Kalau tidak berprestasi, orang tua tidak bisa membanggakan mereka. Bahkan orang tua menjadi seolah-olah malu karena anak-anaknya tidak mendapat nilai yang terbaik. Kalau mereka dalam nilai terbaik pun orang tua akan mengangkat lagi. Nah, sikap yang over perfeksionisme seperti ini membuat anak-anak tidak merasa nyaman. Mereka merasa selalu ditolak dan tidak diterima. Dan untuk itu saya ingin mengatakan bahwa selain kita mendidik mereka, menjadikan diri kita teladan, menerima anak-anak tanpa syarat sebagaimana mereka adanya, itu menjadi poin yang sangat penting buat mendidik anak-anak. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa masalahnya ialah tidak ada sekolah menjadi orang tua. Ada banyak sekolah mendidik orang menjadi pengacara, mendidik orang menjadi akuntan publik, menjadi pembicara yang hebat, menjadi seorang administrator yang hebat, menjadi insinyur, ahli bangunan dan segala macam. Tetapi belum ada sekolah yang mendidik orang menjadi ayah dan ibu yang baik. Sehingga kadang-kadang kita hanya mengulangi kesalahan orang tua kita dulu waktu mendidik kita. Dan justru itu saya ingin mengatakan kepada kita bahwa kita harus belajar banyak dari pengalaman kita juga, tetapi punya keterbukaan untuk bisa belajar. Salah satunya adalah kita mendidik mereka, kita menerima mereka, memberi mereka teladan, tetapi dengan tanpa syarat. Kita mengasihi mereka karena mereka layak untuk dikasih. Kita terima mereka karena mereka layak untuk diterima. Apapun mereka, kita harus bisa menerima dan mengasihi mereka tanpa syarat. Iya, saya ingin menutup renungan saya dengan mengutip satu nasihat dari Amsal 22:6. Dikatakan di sana bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, supaya pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang dari jalan itu. Nah, setiap anak itu punya bakat berbeda, punya minat berbeda. Nah, sebagai orang tua kita harus tahu apa bakat mereka, apa minat mereka. Jadi jangan memaksakan anak-anak untuk misalnya mengambil pendidikan yang sesuai dengan apa yang kita mau. Harusnya apa yang mereka minati. Dan orang tua memberi dukungan buat itu. Orang tua mendoakan itu. Orang tua memfasilitasi itu. Orang tua menciptakan ruang buat anak-anak bertumbuh sebagaimana diri mereka. Ingat bahwa setiap anak-anak itu unik.
Mereka berbeda untuk satu dengan lain. Bahkan anak kembar seperti Yakub dan Esau itu berbeda sekali. Yang satu ekstrovert, yang satu introvert. Bahkan kita harus mengenal anak-anak dengan tipe-tipe gaya belajar mereka, minat-minat mereka, bakat-bakat mereka, dan itu biasanya menonjol. Nah, kita memberi ruang supaya itu menstimulasi mereka bertumbuh tanpa takut, tanpa beban. Kalau kita terlalu mengeritik, kita sering sekali menuntut, kita dengan gaya sangat over perfeksionisme, maka kita mematikan suasana mereka untuk bertumbuh. Kita tidak menstimulasi mereka untuk berkembang, kita malah membunuh karakter mereka, kita malah mematikan potensi mereka. Bahkan mereka menjadi takut. Ya, karena apa? Karena mungkin kalau mereka mulai melakukan sesuatu eksperimen atau mulai mencoba-coba, ingat anak-anak suka mencoba loh. Mereka dalam proses belajar. Lalu kita mengeritik, maka mungkin dia akan berpikir, ya sudahlah, daripada dikritik terus, ya udahlah. Dia jadi pasif dan itu sangat tidak baik bagi anak-anak kita. Mereka akan menjadi pasif dan mungkin tidak melakukan hal yang baik. Para anak-anak ciri khasnya mereka ingin tahu banyak hal. Kalau mereka ingin tahu, itu ruang buat kita mendidik mereka. Itu kesempatan buat kita memberi pengaruh yang baik buat mereka. Anak-anak harus dipahami, kadang-kadang mereka punya temperamen juga berbeda-beda. Beberapa orang bergaya yang sangat kolerik, yang lain bergaya melankolik, yang lain mungkin flematik dan sanguin. Orang tua harus tahu itu, supaya dia bisa mendidik anak-anak itu tepat, pas. Dikatakan kalau kita mendidik anak-anak itu menurut jalan yang patut baginya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya, maka apa yang terjadi ialah mereka bisa ada di tempat yang seharusnya. Banyak kali anak-anak merasa tidak enak kalau orang tua menyuruh masuk jurusan tertentu padahal minatnya lain. Jadi dia tidak bisa berkembang. Karena apa? Dia ingin memenuhi keinginan orang tua dan harap orang tua takut mengecewakan atau takut dicap, diberi stigma sebagai anak-anak yang berontak. Jadi apa yang papanya ngomong dia ikut, padahal bukan itu minatnya. Dan ini justru yang menyisakan penderitaan buat anak-anak kita. Nah, ingat anak-anak kita harus terbuka dengan kita. Bagaimana mereka bisa terbuka kalau kita selalu memberi diksi yang selalu mengkritik mereka? Bagaimana mereka bisa dekat dengan kita, bersahabat dengan kita, kalau kita justru punya narasi yang kurang positif dengan mereka, bahkan cenderung membanding-bandingkan atau mungkin meremehkan. Dan itu saya katakan sangat tidak baik. Mari kita jadikan diri kita bukan orang tua yang suka marah-marah, tapi orang tua yang mendidik. Orang tua menjadikan dirinya, hidupnya sebagai teladan. Dan orang tua yang menerima anak-anak tanpa syarat, bagaimanapun mereka. Bahkan sedikit pun katakanlah prestasi mereka sedikit pun layak untuk mendapat apresiasi yang tulus, yang terbuka dari orang tua. Ingat, kalau anak-anak kita satu hari akan bertumbuh menjadi generasi penerus kita, biarlah mereka mengenang kita sebagai sahabatnya. Biarlah dia memandang kita, mengingat kita sebagai seorang yang dia bisa terbuka. Mungkin juga dia mengingat kita sebagai seorang pahlawan. Kalau dia sedang susah, dia sedang ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, mungkin dia sulit berbicara dengan orang lain, tapi dia tahu dia berbicara dengan siapa, yaitu orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua welcome, orang tua terbuka dan memberi dukungan, bahkan doa, dan memberi apresiasi buat anak-anak. Sehingga apa? Mereka nyaman bersama kita. Jadi bukan marah-marah, tapi kita mendidik mereka dalam Tuhan. Kita menjadikan diri kita teladan, menerima mereka tanpa syarat, dan mendidik mereka sesuai dengan jalan yang patut baginya dapat terjadi. Mereka menjadi generasi yang berbahagia. Mengapa? Karena orang tua mampu untuk mengenali mereka sebagai mana mereka adanya. Saya ingin mengatakan kepada kita, Tuhan memberkati dan shalom.